Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Berdasarkan ilustrasi penerbangan angkasa luar oleh pesawat antariksa, jatuhnya meteor ke bumi, dan mobil yang melaju di jalanan, maupun kereta maglev yang melintas pada relnya, merupakan ilustrasi tentang gerak. Ilustrasi tersebut memperlihatkan perubahan posisi dari titik acuan dalam selang waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa benda-benda tersebut bergerak karena mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Selanjutnya, sebuah benda yang dikatakan bergerak lurus jika lintasan yang ditempuh benda tersebut berupa garis lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. Adapun yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus sehingga benda tersebut menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Contohnya, sebuah benda bergerak lurus beraturan dalam waktu 20 sekon menempuh jarak 100 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut dalam satuan meter per sekon? Dan berapakah kecepatan benda tersebut jika dikonversi menjadi kilometer per jam? Uraian penyelesaian soalnya sebagai berikut. Diketahui jaraknya atau S sama dengan 100 meter dan waktunya atau T sama dengan 20 sekon. Sehingga V sama dengan S per T menjadi 100 meter per 20 sekon menjadi 5 meter per sekon. Jika diubah menjadi satuan kilometer per jam, maka V sama dengan S per T sehingga 5 per 1000 per 1 per 3600 dapat diubah menjadi 5 per 1000 kali 3600 per 1 menjadi 18.000 per 1000. Hasilnya adalah 18, maka kecepatannya adalah 18 km per jam. Sebagaimana diketahui bahwa aturan adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus sehingga benda tersebut menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Dengan demikian, maka gerak lurus beraturan tersebut dapat disajikan dengan grafik sebagai berikut. Jika sumbu Y melambangkan V atau kecepatan yang satuannya meter per sekon dan sumbu Y melambangkan waktu yang satuannya sekon atau detik. Kita anggap sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik pada 1 detik pertama, selanjutnya 1 detik kedua bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, selanjutnya 1 detik yang ketiga bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan 1 detik yang keempat bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan begitu juga pada detik kelima kecepatannya 2 meter per sekon. Sehingga kalau dibentuk grafik akan membentuk grafik gerak lurus yang horizontal. Gerak lurus berubah beraturan. Adapun yang dimaksudkan dengan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan.
sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Apabila kecepatan benda bertambah, benda melakukan GLBB dipercepat. Sebaliknya, benda melakukan GLBB diperlambat apabila kecepatan benda berkurang. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, atau A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal per waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Selanjutnya diketahui bahwa gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Adapun contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat sebagai berikut. Pengendara sepeda motor mempercepat laju motornya dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam dalam waktu 5 sekon atau 5 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Diketahui bahwa kecepatan awal atau FO sama dengan 36 km per jam atau setara dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan akhir atau FT sama dengan 108 km per jam setara dengan 30 km per jam, dan T atau waktunya sama dengan 5 sekon atau 5 detik. Ditanyakan berapakah percepatannya atau A. Jawab, maka A sama dengan FT min FO per delta T, sehingga 30 meter per sekon dikurangi dengan 10 meter per sekon per 5 sekon atau 5 detik sama dengan 20 meter per sekon per 5 sekon sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan pengertian gerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka dapat disajikan grafiknya sebagai berikut. Jika sumbu Y dianggap mewakili kecepatan yang satuannya meter per sekon dan sumbu X mewakili waktu yang satuannya sekon atau satuannya detik. Jika kita anggap sebuah benda bergerak dengan kecepatan 1 detik pertama kecepatannya adalah 1 meter per sekon dan 1 detik kedua kecepatannya 2 meter per sekon dan 1 detik ketiga kecepatannya 3 meter per sekon dan 1 detik keempat kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Selanjutnya 1 detik berikutnya dari yang kelima adalah kecepatannya 5 meter per sekon, sehingga jika ditarik sebuah garis akan membentuk garis seperti yang ditampilkan berikut ini. Inilah contoh dari grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Selanjutnya adalah contoh soal gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sebuah kendaraan bergerak dengan laju 30 meter per sekon. Akan tetapi, karena lampu merah lalu lintas menyala, maka pengemudi menginjak rem sehingga kendaraan berhenti setelah 5 sekon atau 5 detik. Berapakah percepatan atau perlambatan yang dialami kendaraan? Diketahui bahwa kecepatan awal atau FO sama dengan 30 meter per sekon dan kecepatan akhir adalah 0, sedangkan waktu awal adalah 5 sekon, sedangkan waktu akhir adalah 0. Ditanyakan, berapakah percepatan atau perlambatan? Jawab, percepatan atau perlambatan atau A sama dengan FT min FO per delta T, sehingga A sama dengan 0 min 30 meter per sekon per 5 sekon min 0 sama dengan min 30 meter per sekon per 5 sekon, sehingga hasilnya adalah min 6 meter per sekon kuadrat
dan perlambatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan pengertian dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat, maka dapat disajikan grafiknya sebagai berikut. Sebelumnya adalah data atau sumbu Y mewakili kecepatan yang lambangnya V dengan satuan meter per sekon, dan sumbu X mewakili waktu yang satuannya sekon atau detik. Misalkan sebuah benda pada titik pengawatan awal bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, 1 detik berikutnya bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, dan 1 detik yang kedua bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, dan 1 detik yang ketiga bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan 1 detik yang keempat bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, dan detik yang kelima adalah 0, berhenti. Jika ditarik sebuah garis akan membentuk garis yang ke bawah sebagai berikut. Demikian uraian tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga bermanfaat. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.